Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan sebuah melanjutkan dari tutorial yang tadi tentang menggambar 3 dimensi, yaitu judulnya adalah CNC milling. Karena nanti akan di CNC ya. Saya akan melanjutkan di IDW partnya. Jadi sebelumnya saya udah gambar ini dulu. Partnya ini, jadi yang akan nanti kita masukkan itu adalah seperti ini ya partnya. Dari part yang saya gambar ini nanti kita kita jadikan seperti gambar etiket itu, seperti ini lah gambarnya. Jadi kita harus buka dulu IDW. Caranya cukup mudah. Kalau kalian bukan modif, jadi ini kan saya pakai more templates ya, kalian bisa new, kemudian pilihnya di ISO IDW. Tapi kalau saya karena udah model seperti ini, saya suka yang seperti ini, saya pakainya standar yang IDW langsung aja. Ya sebenarnya sama aja, cuman langkah ngekliknya aja yang beda. Langkah yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita harus mengatur bordernya dulu. Mohon maaf, kita harus mengatur ukuran kertasnya dulu. Ini kita edit sheetnya nih ya, kita klik kanan, edit sheet. Ukuran kertasnya adalah A3. Ini saya kasih nama cam A3 biar memudahkan saya mengetahui filenya. Kemudian setelah itu saya membuat border ini di venue border saya membuat border baru. Ukurannya karena dia menggunakan A3, berarti jarak antar pojok ini adalah 20 dan yang lainnya adalah 10 10 10. Agar lebih enak ketika kita ganti salah satu, berarti 10-nya kita jadikan 1. Makanya kita kasih kursor ya, bukan kita ketik 10 tapi kita samakan dengan yang teman-temannya. Jadi ketika ini ganti, namanya ini ganti 50, yang lainnya pun ikut ganti juga 50. Selanjutnya setelah itu kita finish sketch, dan ini kita kasih nama, contoh saya kasih nama ISO border dalam kurung A, dia titik 2 adalah 20, C dia adalah 10. Ini memudahkan saya untuk mengingat dan mengetahui. Kalau kalian punya cara lain ya monggo. Kemudian setelah itu kita klik dulu sheet aktifnya dan kita klik isunya 2 kali. Dan dia udah otomatis masuk. Tapi kan ininya belum sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita atur dulu. Kita setting dari sini aja. Properties. Kemudian kita ke summary. Aktornya saya kasih nama saya. Kemudian untuk company-nya saya kasih sekolahan saya ya. Kalian bisa kasih sekolah kalian sendiri atau company kalian. Kemudian untuk projectnya, part numbernya ini saya kasih nama cam 1, dan desainernya ini saya ya. Kemudian untuk created date-nya ini saya centang, dah tanggal sekarang bener. Statusnya work in process, checked by, saya kasih nama UDP. Ini nama guru saya, mohon maaf ya. Ini saya centang yang 3 ini saya kasih nama UDP juga. Untuk ini udah sesuai. Saya belum menemukan title-nya ini saya kasih nama, anggap aja tugas M1 kayak gini. Kemudian saya oke, dan ini akan berubah semua seperti ini. Kemudian setelah itu kita mau ngambil gambarnya ya. Ini kita klik base. Jadi filenya ini kita cari dulu filenya. Misalnya tadi saya kasih nama aku cah teknik ya di HDD ini ya. Karena filenya ini posisinya miring-miring ya, tidak sesuai. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau saya ini biasanya saya putar, tapi saya muternya di mana? Jadi karena di IPT nggak bisa diputar, jadi saya assembly lagi. Saya ambil standar IM. Kemudian file yang tadi saya cari, tadi judulnya adalah aku cah teknik ya. Ini ambil home, ini saya kasih home. Nah, home-nya kan seperti ini. Ini saya putar sesuai dengan tulisan font dan lain-lain. Ini ada tulisannya. Saya atur dulu. Kemudian ini kan belum pas. Ini saya kasih as home biar dia benar-benar pas. Klik to view, ini saya putar ke kanan, jadi saya pakai rotate yang X, saya taruh ya, ini pas. Dan saya save, saya kasih nama Fadel MY Cam
Kalau nggak saya kasih nama cam aja deh, cam. Nah, cam, saya kasih nama cam, saya taruh di hard disk, saya save, dan di drawingnya ini saya ambil reset, kita ambil yang cam. Oh, udah otomatis ya. Ini camnya seperti ini. Ya, dia pas. Jadi kita pakainya yang di front, bukan, kita pakai yang top. Kita ambil bagian top atas, kemudian sisi sampingnya yang ini, sampingnya top ya, dan sisi tampang satu lagi dari sisi pojok, berarti ISO kayak gini kita ambil. Nah, karena ini ukurannya besar banget, ukurannya terlalu besar ya, jadi kita main skala ya. Jadi skalanya ini kita kecilkan. Kita pakai skala 3:4. Ini pun juga, ini cukup ya kalau nggak salah ya, segini aja cukup kok. Atau enggak ini kita kasih skala 5:8 ya, 5:8. Oh, terlalu kecil 5:8, berarti 3:4 aja. 3:4 juga. Ya, kira-kira segini ukurannya. Ini ukurannya setengah berarti. 1:2. Terlalu kecil nggak ya? Kalau dilihat-lihat ini kayak terlalu kecil sih. Ya, kira-kira ya pas lah. Dan ini saya kasih projected, saya buat lagi di atasnya seperti ini. Oh, mohon maaf, ini saya ambil dan ini saya klik kanan dan saya klik. Jadi kan menurut saya kurang besar sih, jadi ini saya besarkan lagi, mohon maaf, 3:4. Nah, biar dia agak besaran, enak dilihat gitu kan. Kalau besar itu, yang besar-besar tuh enak dilihat. Ini kan pas. Kemudian selanjutnya kita memberikan garis ukur. Untuk pemberian garis ukurnya ini ada kok. Ini kita pakai section. Nah, ini garis ukur. Contoh saya mau ambil garis ukur yang ini. Mohon maaf, bukan action, tapi kita di Anonet kita pakai dimension. Dan ini kita ukurnya pakai dimensi ya. Sesuai dengan gambar yang ada di sini. Saya ambil dulu gambarnya. Kita membuat ukurannya seperti ini ya. Kita buat ukuran pertama 5 dulu. 5 sama di sini ada 110. Berarti ini modelnya kita ngukurnya pakai yang chain. Ukurnya ini kita pakai yang chain. Ini kita ukur dari sini. Kemudian ke tengah sini. Dan terakhir ke 110 di sini. Ini klik kanan continue. Udah jadi. Kemudian ya kita klik, kemudian kita klik lagi maaf, ini kita ulangi ya, ambil dari garis bawah, ambil yang atas dan yang sini, kita klik kanan continue, klik kanan, klik, ini kita klik 2 kali dan primary unitnya kita buat 0. Oh, nggak bisa. Oh, toleransinya kita buat toleransi atau primary unit ya. Oh ya, primary unitnya kita buat 0. Jadi biar dia tuh nggak ada belakangnya gitu kan, malah jadi 6. Apakah ukurannya salah ya? Berarti ini ada kesalahan ukur di sini, salah ngambil garis apa ya? Ya, ini kan di sini kan harusnya 5, ini itu di sini. Oh, jadi gini cara ngitungnya, maaf ya. Kita ambil dimension, kemudian kita klik dulu lingkarannya, kita ketemu di tengahnya, kemudian kita ambil dari pojok. Nah, ini adalah 5 panjangnya. Ini baru pas. Ini primary unitnya kita buat 0. Kita buat lagi. Sekarang dari pojok atas ke sini. Ambil dimension di pojok atas ke titik tengah sini. Nah, ini kita ambil, kita taruh di sini ya. Ini primary unitnya kita buat 0, terus kita oke. Cancel. Bentar, ini kita ambil lagi dimension dari bawah ini ke atas ini. Ukurnya gini ya harusnya. Nah, kita oke. Ukurannya pas 100. Ukurannya ini pas 110 sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian kita ukur lagi kotaknya sekarang. Kotaknya di sini adalah 120.
Kita ngukur dimensi kotaknya ini 120. Kita oke. Oh, ini ada lagi di sini bawahnya ini 150. Ini 150. Ini kita oke. Tapi di sini nggak ada 00-nya ya. Jadi ini kita buat 0 semua settingannya. Kayak gini ya guys. Kemudian kita membuat garis ukur yang lainnya. Ini kalau dilihat dari petunjuk gambarnya, ini ada garis ukur macam-macam ya. Ini ada garis ukur dari sini ke sini. Kita buat juga dimension dari garis sini ke sini 25 kan. Tapi kan di sini ukurannya kita ganti. Nah, kita buat seperti ini 25. Ini 30. Kita buat juga 30. Di sini 30. Ini primary unitnya kita buat 0 semua. Intinya seperti itu ya. Kemudian ini R10, ini juga R10. Primary unitnya kita ganti 0 juga. Ini kita pakai exit dulu. Nah, ini kita tarik sedikit ya. Kemudian ambil lagi ini 50. Ini primary unitnya kita jadikan 0 juga. Ya, aku yakin kalian pasti bisa kalau cuman ini. Kemudian yang lainnya ini ada lagi 18 ini. Ini kita jadikan 0 juga. Nah, ini bisa kita tarik ya. Kita exit dulu. Ini kita tarik, ini bisa kok. Atau misalnya mau digeser nih bisa, harusnya bisa. Oh, bisa. Cancel. Jadi kan bisa, ini bisa digeser ya. Misalnya mau, oh ini 18. Oh kayak gitu 18. Ini kan biar deket aja, ini kita jadi di sini aja 18-nya. Nah, deket kan. Kemudian ini panjangnya selanjutnya ini 15. Kita buat ukur dimension dari di tengah ke pojok sini adalah kita dari titik tengah ini ke cancel. Ini kita ngambil dari lingkaran ya, lingkaran dan titik ini 15. Kita primary unitnya kita buat 0 semua. Habis ini ada 33 deh di atasnya sebelumnya. Jadi ini kita tarik turun, exit dulu, kita tarik turun. Ini juga kita tarik turun. Ini ada 33 ini tuh lingkarannya. Jadi dari sini ke sini set 33. Ini kita buat 0 semua. Kita oke. Ini juga ini exit dulu. Ini kita majukan, kita atur lah posisinya. Ini 40 itu jadi dari sini ke sini. Oh maaf, dari lingkaran, titik tengah lingkaran ke pojok ini. Dimension kita ambil dari sudut yang di sini sampai ke lingkaran, ini 40. Kita samakan 40 juga biar sama, biar kompak. Kalau sama kan kompak. Nah, 40. Selanjutnya ini ada 95 itu dari titik tengah ini ke pojok. 95 itu dari titik tengah ini ke pojok ini. Nah, ini 95. Kita samakan ya biar kompak di sini juga. Kita buat 0 semua primary unitnya. Kita exit dulu. Nah, ini kita paskan di sini. Oh, kurang pas ya. Nah, ini agak sedikit pas kalau gini. Kemudian ini 150 sudah. Ini kita buat ukur ya dimensi ini ya, 15 derajat ini ya. Kita ambil dimension di sini apa ya berarti ya, derajatnya ini ya. Kita klik garis yang bawah sama yang ini atas 15 derajat. Kita ulangi ya. Kita klik garisnya sama yang sini. Nggak bisa. Oh, belum diklik, maaf. Klik dulu dimension sini sama sini. Nggak bisa. Ini bisa kok. Bentar, saya coba lagi. Itu bisa beneran. Nah, bisa kan 15 derajat. Toleransinya saya buat 0 juga. Exit lagi, kita paskan ukurannya. Oh, di atas ini kok.
sini aja. Kemudian ini 40 jarak ke atas. Dari sini ke sini 40. Oh, 40-nya dari mana ya? Dari bawah. Oh, dari paling bawah, maaf. Dari paling bawah ke sini itu 40. Di sini ya disamakan. Ini juga sama, primary unitnya kita ganti. Ada lagi ini R25 ini dimensionnya ini udah ganti juga primary unitnya. Ada lagi nggak ya? Ini cuma ngasih ukuran aja kok. Ini 20, kita ganti aja ukurannya. Oke. Ini 15 dari titik tengah lingkaran ini kan, terus ini 15. Udah, apalagi ini ada 15 sama 60, berarti kita buat dulu yang 60 tuh dari itu sampai di tengah, dari sini ini 60 ya, 60 ini kita buat 00 semua, berarti otomatis ininya kurang panjang ya, kurang jauh. Kemudian ini 15, jadi dari situ ke sini. Ini kita buat 0 semua. Oke. Nah, gini harusnya. Oh, ada lagi nggak ya? Ada kok, ini 75. Ini 75 di sini. Udah pas, tinggal kita 00-nya aja yang kita atur. Kemudian ini yang atas juga sama. Kita ambil dari titik tengah 15 ya. Oh enggak, dia nggak dikasih di sini kan, sama kayak bawahnya aja. Ini di sini cuma dikasih R10 dimension, ambil di sini R10. Ini kita oke. Kemudian ini ada lingkaran di sini. Ini kan karena nggak keluar, berarti kita save dulu biar nggak hilang. Saya kasih nama IDW. Ini kan saya buatnya di IPT ya, berarti saya harus buka IPT dulu di sketch saya ini. Nah, ini kan bunderannya ini saya jadikan. Nah, ini bunderannya ini kan harus kelihatan di atas. Berarti saya buat lingkaran lagi aja. Enggak deh, nggak bisa deh. Biar dia kelihatan di atas, di sini itu ada garis putus-putus, berarti saya harus buat lingkaran juga dong. Sebentar. Nah, IDW. Bisa buat lingkaran dong di sini. Kita buat lingkaran di situ, change coordinate basic. Mana ya? Oh, sketch. Nah, ini kita buat sketch. Jadi ini kita klik dulu. Nah, maaf, ini kita klik dulu. Kemudian kita circle, kita klik di tengah-tengah ini. Bisa nggak ya? Nanti sih nggak keluar sih. Berarti kita klik dulu ininya. Ini sketchnya. Kita klik dulu, terus ini kita klik 2 kali, kita membuat di sini buat lingkarannya. Udah ya, karena ini adalah sebuah garis bantu, ini dia lingkarannya itu garis putus-putus, jadi kita harus atur garis ini adalah garis putus-putus. Ngaturnya itu ada di ini by layar, ini kita ganti modelnya adalah garis putus-putus seperti ini. Ya, ada ya di sini. Selanjutnya adalah kita membuat ini 45 derajat. Kita ambil dimensi, berarti ini sketch. Kita ambil lagi di Annotate, di dimension. Ini biar dia ini tuh bisa 45. Berarti caranya lingkaran 1 dan lingkaran 2. Oh, bukan. Lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kan juga. Berarti di mana biar dia bisa derajat ya? Derajat, di mana derajat? Kita cari dulu ya. Ya, jadi karena ini derajat muter gini agak susah, jadi saya membuatnya di sketch. Ini saya klik 2 kali lagi. Nggak bisa. Oh, salah, berarti ini saya klik dulu. Saya udah masuk ke sketchnya. Ini udah dapat sketchnya. Belum masuk. Oh, belum masuk ya. Ini sketch saya klik dulu 2 kali. Saya klik, kemudian saya buat dimension di sini.
dimension di sini itu pakai derajat ya, susah bikin derajat di sini tuh. Jadi gini ya cara untuk membuat dimensinya. Ini kita mau ke sketch dulu. Kita masuk ke sketch, dimensi kita klik ya, kita klik di lingkaran 1, 2, 3. Nah, dia jadi 45. Nah, sketch. Gimana caranya biar dia bisa jadi 45? Karena kan yang titik ABC, yang di sini ABC, yang B itu adalah titik sudutnya. Kita di ini coba ya, kita coba di yang di sini 1, 2, dan ini juga. Nah, jadi 45 kan. Dan ini kita atur 00 semua. Kita oke. Kita lari kemana coba? Larinya ke sini banget. Exit, kita tarik lagi ke sini ya. Nah, kalau nggak mau di sini. Oke, ada 45. Apalagi yang harus digambar di sini dimensi lingkarannya ini. Kita ambil dimensi, kita ambil lingkarannya ini adalah 40. Ini ya kita kasih 00 semua lah kita toleransinya. Ini kita tarik agak jauh nih. Ini kita tarik sampai sini. Sebentar ya, nah sini. Titik ini kita kasih teks di sini. Apa namanya? PCD. Kita tulis saja PCD. Oke. Nah, PCD meter CCD 40 gitu aja. 40 height dimension bukan. Biar dia nggak ada bentuk bundelnya di depan, itu gimana caranya? PCD ya, kalau saya hapus nggak bisa dimension. Nah, ini garisnya ini tuh saya hilangkan, bisa. Nah, udahlah. Oke ya, PCD 40. Dan kita buat lingkaran liar kecilnya. Ini lingkaran kecilnya di mana? Yang ini ya. Kita klik. Nah, belum klik dimension. Kita taruh luar. Oh, nggak bisa. Nah, ini kita taruh sini. Kita oke. Ini ada 9-nya ya. Jadi kita edit kata-katanya. Di sini 9 kali 6 true. Terusnya gimana? CHRO true. Ya, oke. Ya, seperti sama kan. Kemudian ini ada yang berbeda sih. Sebenarnya fontnya berbeda, font yang saya gunakan, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian ini kita agak geser. Ini lingkarannya ini 60 derajat nih, dimension, klik. Sama, ini juga toleransinya kita ganti juga. Nah, yang atasnya belum kita ganti. Kemudian ini dimensi titik tengah ini, titik dari lingkaran yang besar juga kita trim sama sini itu 75. Harus kita buat dulu 75. Ini kita atur juga. Ini kurang naik ya berarti ya. Dan ini dia ke bawahnya ini tuh sejauh berapa ya? Ini kita kontrol Z. Ini dia ke bawah, dari titik tengah ini ke bawah. Maaf. Kita klik dulu lingkarannya sampai ke bawah. Ke bawah mana ya? Paling bawah, berarti ini. Nggak bisa. Nah, paling bawah. Bisa coba. Kayaknya gimana sih sebetulnya? Terus ketemu di lingkaran ini ya, di sini lingkaran. Nah, ya kan bisa kan? 60. Ini juga sama, ini kita buat 0 semua. Kita oke. Kemudian mana lagi yang belum? Ini sudah, R sudah. Oh ya, ini 10 ini. Ini sama sini ya. 10 ini kita edit toleransinya juga. Ini ada kata-katanya tadi di sini. 10 kali 45. Ini kali 45 derajat ya. Kita ambil kata-kata derajat. Kita
segini, sama kan? 60 udah, ini R juga sudah di sini. Ini juga, oh ini ngambil jaraknya ini 90, ini belum. Dimensi dari di tengah, ngambil dimensi dari di tengahnya ini. Dapat tengah sampai ke sini tengahnya. Ini adalah 90. Pada sisinya kita juga ganti primary unitnya. Oke. Ada lagi 75 sudah, ini sudah, ini juga sudah, dan 5 ini juga sudah kok. Ini agak sedikit numpuk ya. Ini kita samakan, nggak bisa sama, beda tipe berarti. Udah sama kan. Lingkaran ini juga sudah, ini juga sudah. Oh ini ada plusnya kita kasih plus, berarti kan cara kita kasih ini, kita kasih plus ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian belajar ilmu baru dari channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman kalian. Jika kalian punya saran, silahkan ketik di kolom komentar. Dan tonton video lainnya dari aku, Cah Teknik.